Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas lagi tentang soal persalinan sudah masuk part yang kelima. Seperti biasa, aku akan membahas 3-4 soal. Nah, untuk soal yang pertama, mari kita mulai. Soal yang pertama, seorang ibu bersalin usia 34 tahun, umur kehamilan 39 minggu, bersalin di PMB. Saat ini, bayi telah lahir spontan, menangis kuat, tali pusat telah dipotong dan dilakukan IMD. Asuhan pada ibu selanjutnya adalah yang A. Melakukan pertolongan kala 2, B. Melakukan manajemen aktif kala 3, atau C. Melakukan langkah awal, D. Melakukan heading. Menurut kalian apa teman-teman? Misalnya kalau bayi lahir langsung kita cek apakah menangis kuat, tonus otot aktif, dan warna kulit kemerahan. Setelah itu biasanya kita keringkan, terus potong tali pusat dan diberikan kepada ibu. Nah, asuhan yang selanjutnya menurut kalian apa? Apakah melakukan pertolongan kala 2? Kalau melakukan pertolongan kala 2 menurutku ini sudah masuk dalam pertolongan kala 2 ya, kurang spesifik. Atau B, atau C, atau D? Jawabannya yang B, melakukan manajemen aktif kala 3. Jadi setelah tali pusat dipotong, setelah itu dikeringkan dan diberikan kepada ibu, langkah selanjutnya adalah manajemen aktif kala 3. Nanti akan kita jelaskan langkah-langkah APN-nya ya teman-teman. Nah, ini dari nomor 28, kan langkahnya adalah memegang tali pusat dengan satu tangan. Ini waktu pemotongan tali pusat ya, melindungi bayi dari gunting dan memotong tali pusat di antara kedua klem tersebut. Setelah itu mengganti handuk yang basah dan menyelimuti bayi dengan kain atau selimut yang bersih dan kering, menutupi bagian kepala, membiarkan tali pusat terbuka. Jika bayi mengalami kesulitan bernafas, mengambil tindakan yang sesuai, terus memberikan bayi kepada ibunya dan menganjurkan ibu untuk memeluk bayinya dan mulai memberikan ASI jika ibu menghendakinya. Ini MD. Nah, setelah itu masuk ke manajemen aktif kala 3. Manajemen aktif kala 3 ini terdiri dari pemberian oksitosin 10 intraunit, PTT, dan juga melahirkan plasenta. Oksitosin ini langkahnya adalah dari meletakkan kain yang bersih dan kering, melakukan palpasi abdomen untuk menghilangkan kemungkinan adanya bayi kedua, berarti cek janin tunggal. Setelah itu beritahu ibu akan dilakukan penyuntikan. Setelah itu diberikan suntikan oksitosin 10 intraunit IM di sepertiga paha kanan atas bagian luar. Jangan lupa untuk mengaspirasinya terlebih dahulu dan melakukan PTT. Setelah itu melahirkan plasenta. Soal selanjutnya, Nyonya B, G2P1A0, umur kehamilan 39 minggu, datang ke puskesmas mengeluh kenceng-kenceng dan keluar lendir darah sejak jam 2 WIB. Bidan mengumpulkan data objektif TTV dalam batas normal, HIS 3 kali dalam 10 menit, lamanya 35 detik, DJJ 143 kali per menit. Hasil pemeriksaan dalam, vulva uretra tenang, dinding vagina licin, porsio lunak, pembukaan 6 cm, selaput ketubannya positif, penurunan kepala 2/5, sutura tumpang tindih tapi bisa dipisahkan. Apakah simbol molase dalam partograf? Nah, molase ini adalah penyusupan kepala ya teman-teman. Yang A 1, B 2, C 3, atau D 4. Kalau sutura tumpang tindih tapi bisa dipisahkan, menurut kalian masuk ke simbol yang keberapa? Jawabannya yang B 2. Jadi sutura tumpang tindih tapi bisa dipisahkan, ini masuk ke positif 2. Nah, setelah ini kita bahas kategori molase ya. Nah, ini pembahasannya. Molase atau penyusupan kepala adalah kondisi ketika tulang kepala janin menunjukkan terjadi pemaksaan tekanan. Nilainya jika 0 jika tidak ada molase. Jadi tulang kepala janin ini terpisah dan sutura dapat dengan mudah dipalpasi. Positif 1 jika tulang kepala menyentuh satu sama lain ataupun merapat. Positif 2 jika tulang kepala tumpang tindih tapi bisa dipisahkan. Ini soal yang tadi ya. Dan positif 3 jika tulang kepala tumpang tindih berat dan tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau di partograf ini penyusupan masuknya ke kotak di bawah air ketuban ya teman-teman. Nanti tinggal kita tulis
Ketika kita melakukan VT, biasanya akan teraba apakah ada molase atau tidak, dan kalau misalnya ada molase, kita tulis saja nilainya apakah positif 1, 2, ataupun 3. Oke, kita ulang lagi. Molase atau penyusupan kepala adalah kondisi ketika tulang kepala janin menunjukkan terjadi pemaksaan tekanan. Nilai 0 jika tidak ada molase, positif 1 jika kepala janin menyentuh satu sama lain ataupun merapat, positif 2 kalau tumpang tindih tapi masih bisa dipisahkan, dan positif 3 kalau tumpang tindih berat dan tidak bisa dipisahkan. Soal selanjutnya, seorang ibu bersalin di rumah sakit dengan kehamilan 40 minggu. Bidan sudah selesai melakukan pertolongan persalinan dan sedang melakukan dekontaminasi alat persalinan bekas pakai. Apa yang bidan lakukan pada kasus di atas? Yang A. Rendam alat di larutan klorin 0,5% selama 10 menit. B. Rendam alat di larutan klorin 0,5% selama 15 menit. Atau C. Memasukkan alat ke dalam autoclave selama 20 menit. D. Memasukkan alat ke dalam autoclave selama 10 menit. Nah, ini bedanya cuma waktunya aja ya. Bisa kalian pause dulu untuk jawab pertanyaan soal nomor 3. Kita bahas jawabannya yang A. Rendam alat di larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Nah, ini pembahasannya ya, pemrosesan alat bekas pakai atau dekontaminasi atau pre-cleaning. Ini ada beberapa langkah. Yang pertama, rendam alat dalam larutan klorin 0,5%. Cara membuatnya 1:9. 1 bagian klorin dibanding dengan 9 bagian air. Ini direndam selama 10 menit. Nah, kenapa 10 menit? Kalau kita merendamnya lebih dari 10 menit akan menyebabkan korosi. Selanjutnya, dicuci dan juga dibilas. Jangan lupa gunakan deterjen dan juga sikat. Jangan lupa juga pakai sarung tangan tebal ataupun sarung tangan kerja, dan yang terakhir sterilisasi. Nah, untuk sterilisasi sendiri ini ada dua cara. Yang pertama menggunakan autoclave, ini butuh waktu 30 menit jika alatnya terbungkus, sedangkan jika alatnya tidak terbungkus butuh waktu 20 menit. Kalau menggunakan panas kering dalam suhu 170 derajat, ini membutuhkan waktu 60 menit ataupun 1 jam. Langkah selanjutnya bisa menggunakan DTT atau desinfeksi tingkat tinggi. Ini ada dua cara. Yang pertama, direbus atau dikukus. Ini menggunakan panci tertutup selama 20 menit. Yang kedua, bisa menggunakan cara kimiawi, yaitu direndam selama 20 menit. Setelah itu, alat didinginkan dan kemudian siap digunakan. Kita ulang lagi ya teman-teman, pemrosesan alat bekas pakai atau dekontaminasi ada beberapa langkah. Yang pertama, rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit, cuci dan bilas, pakai deterjen dan juga sikat. Jangan lupa pakai sarung tangan, setelah itu sterilisasi. Untuk sterilisasi menggunakan autoclave, kalau alatnya terbungkus ini butuh waktu 30 menit, kalau tidak terbungkus butuh waktu 20 menit. Sedangkan kalau panas kering dalam suhu 170 derajat butuh waktu 60 menit. Kalau DTT atau desinfeksi tingkat tinggi ini ada dua cara. Yang pertama dengan rebus atau kukus, ini menggunakan panci tertutup selama 20 menit, sedangkan kalau secara kimiawi yaitu direndam selama 20 menit. Selanjutnya, untuk alat atau benda yang sudah disteril, ini bisa disimpan kalau misalnya dibungkus dalam kain satu lapis, bisa digunakan sampai 1 minggu. Ini jika disimpan di tempat yang tertutup. Kalau di tempat yang terbuka, bisa disimpan selama 2 hari. Sedangkan kalau dibungkus 2 kain bisa digunakan sampai 3 minggu, ini jika disimpan di tempat yang tertutup. Kalau di tempat yang terbuka, bisa digunakan sampai 2 minggu. Sekian pembahasan soal kali ini. Hari ini kita sudah belajar tentang langkah APN, molase, dan yang terakhir tentang dekontaminasi alat. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.